Makanya salah besar yang mengatakan ada Islam Nusantara, ada Islam Arab, enggak ada. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan ayat Al-Quran, salah satunya ini. Syariat Rasul SAW al-alamin, untuk alam semesta, bukan hanya untuk orang Arab. Islam kearifan lokal enggak ada. Islam itu sumbernya dari Al-Quran dan hadis Rasul SAW, dan jika ingin pemahamannya benar, pemahamannya dari para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dan termasuk para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, imam yang 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada al-babu tsani, baqiyat arkanil iman, bab yang kedua yang tersisa dari rukun-rukun iman, dan sampai kepada al-faslu tsani, al-imanu bil kutubil munazzalah. Pasal yang kedua, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas al-mabhatsu tsani, pembahasan yang kedua, kaifiyatul iman bil kutub, bagaimana beriman kepada kitab-kitab suci. Pada pertemuan sebelumnya sudah sampai kepada nomor yang keempat. Nomor yang pertama yaitu at-tasdiq al-jazim bi annaha kulluha munazzalatun min Allah azza wa jal wa annaha kalamullah ta'ala la kalama ghairi wa anna Allah ta'ala takallama biha haqiqatan kama syaa wa 'ala al-wajhi alladhi arada subhanahu. Mempercayai dengan sesungguhnya bahwa kitab-kitab suci tersebut seluruhnya diturunkan dari Allah Azza wa Jal, dan bahwa kitab-kitab suci tersebut adalah kalamullah, tidak kalam selainnya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkalam dengan kitab-kitab suci tersebut secara hakiki sebagaimana sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-iman bi annaha da'at kullaha kulluha ila ibadatillahi wahdah wa qad ja'at bil khairi wal huda wan nuri wal dhiya. Mengimani bahwa kitab-kitab suci tersebut mengajak seluruhnya kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan kitab-kitab suci tersebut datang dengan kebaikan, petunjuk, cahaya dan lentera. Kemudian yang ketiga, al-iman bi anna kutuballahi yusaddiqu ba'daha ba'dan fala tanaqudha bainaha wala ta'arudha. Mengimani bahwa kitab-kitab suci tersebut adalah membenarkan sebagian dengan sebagian yang lainnya. Tidak ada pertentangan, tidak ada perselisihan di antara satu kitab suci dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, al-iman bima sammallahu azza wa jalla min kutubihi ala wajhil khusus. Mengimani bahwa kitab-kitab suci tersebut telah diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada al-alif, yaitu at-Taurat. Sekarang kita masuk kepada al-ba, al-Injil. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Qala al-muallif, al-ba' al-Injil wa huwa kitabullahi alladhi anzalahu ala Isa bin Maryam alayhi assalam. Qala ta'ala, wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi minat Taurah. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وقد أنزل الله الإنجيل مصدقا للتوراة وموافقا لها كما تقدم في الآية السابقة. قال بعض العلماء
lam yukhaliful injilu at-taurata illa fi qalilin minal ahkam mimma kanu yakhtalifuna fihi kama akhbarallahu 'anil masihi annahu qala li bani Israil wa li uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saya ganti cara kita. Saya bawa santri biar dia mengabdi kepada gurunya, membaca kitab yang dibaca oleh gurunya. Dan kelas 12, 3 SMA di pesantren dan ilmu adalah masa pengabdian. Masa pengabdian makanya diperintahkan untuk jadi imam, jadi khatib, jadi pembantu kiainya agar berterima kasih dengan ilmu yang sudah didapatkan. Dan juga menguji benar-benar bisa enggak, itu Arab gundul itu. Ya, benar-benar bisa enggak untuk membaca kitabnya. Alhamdulillah. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab yang kedua yang kita pelajari adalah kitab Injil. Dan di sini disebutkan kitab Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 46 yang artinya, dan kami iringkan jejak-jejak mereka yaitu nabi-nabi dari Bani Israel dengan Isa putra Maryam. Maksudnya adalah setelah nabi-nabi dari Bani Israel diutus, maka kemudian setelahnya Nabi Isa putra Maryam. Yang mana Nabi Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Membenarkan kitab yang sebelumnya berarti kitab Taurat diturunkan sebelum kitab Injil. Dan kami, yaitu Allah, telah memberikan kepadanya kitab Injil. Sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Yang membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsiri ayat wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat bahwa kitab Injil membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Musaddiqan kata Imam Ibnu Katsir di sini adalah muttabi'an laha, yaitu mengikuti kitab Taurat. Ghaira mukhalifin lima fihi, tidak menyelisihi apa yang ada di dalam kitab Taurat. Illa fil qalil mimma bayyana li bani Israil ba'dha ma kanu yakhtalifuna fi. Kecuali hanya perkara sedikit saja yang dijelaskan untuk Bani Israel, yang mana mereka berselisih pendapat di dalamnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang Nabi Isa yang berkata kepada Bani Israel, "Wa li uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum." Dan untuk supaya aku menghalalkan bagi kalian sebagian yang telah diharamkan oleh kalian. Kemudian Imam Ibnu Katsir berkata, "Walihadza kana al-masyhur min qaulai al-ulama anna al-Injil nasakha ba'd ahkamil Taurah." Yang menjadi pembicaraan juga bahwa yang masyhur dari perkataan para ulama bahwa Injil adalah menghapus sebagian hukum-hukum yang ada di dalam kitab Taurat. Nah, ini perlu digarisbawahi. Injil menghapus sebagian hukum-hukum yang ada di dalam kitab Taurat. Kemudian di dalam ayat tadi Allah berfirman, wahudan wa mau'izatan lil muttaqin. Yang artinya dan Injil sebagai petunjuk dan sebagai pemberi nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hudan artinya Injil sebagai petunjuk, yuhtada bihi, diambil petunjuk dari dalamnya. Karena di dalam Injil terdapat petunjuk. Wa mau'izah wa zajiran 'an irtikabil maharim wal ma'athim. Mau'izah artinya memberi peringatan. Nah, ini yang agak berbeda antara Taurat dengan Injil.
Injil memberi peringatan untuk menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa peringatan tersebut? Lil muttaqin, kata Imam Ibnu Katsir, liman ittaqa wa khafa wa'idahu wa iqabah. Yaitu bagi orang yang bertakwa dan takut akan siksa dan juga ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir juga berkata, Isa alaihi salam unzila alaihi Injil. Nabi Isa alaihi salam diturunkan kepadanya Injil. Fihi mawa'idh. Di dalam Injil itu ada nasihat-nasihat. Dan seperti yang sudah kita sebutkan tadi, nasihat itu maksudnya adalah peringatan. Peringatan untuk menjauhi hal-hal yang terlarang, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tarqiqat wa qalilun minat tahlil wal haram. Dan juga hal-hal yang berkaitan dengan qalbu. Jadi Injil lebih condong kepada pensucian jiwa. Injil lebih condong kepada apa? Pensucian jiwa. Dan sedikit dari perkara penghalalan, pengharaman. Wa huwa fil haqiqati kal mutammimi li syari'ati Taurah. Kata Imam Ibnu Katsir, maka sebenarnya Injil itu adalah penyempurna dari syariat-syariat yang ada di dalam kitab Taurat. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Qur'anil Azim. Kemudian di sini disebutkan bahwa Allah telah menurunkan Injil, membenarkan kitab Taurat. Dan sudah saya sebutkan tadi bahwa apa yang berbeda dengan Injil dan Taurat, sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Katsir, di dalamnya banyak nasihat-nasihat. Di dalamnya banyak peringatan-peringatan. Di dalamnya banyak hal-hal yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus, pensucian qalbu. Ini di dalam kitab Injil. Itu yang membedakan antara kitab Taurat dan Injil. Sedikit sekali yang berkaitan dengan tahlil wa tahrim, penghalalan pengharaman. Karena kenapa? Mengikuti Taurat. Penghalalan pengharamannya mengikuti Taurat. Nah. وقد أخبر الله تعالى في كتابه الكريم أن التوراة والإنجيل نصا على البشارة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقد لحق الإنجيل من التحريف ما لحق التوراة كما سيأتي بيانه في المبحث القادم بحول الله. Baik, di dalam paragraf ini penulis menjelaskan bahwa Allah telah mengabarkan di dalam Al-Quran bahwa Taurat dan Injil kedua-duanya menegaskan, nassa, kedua-duanya menegaskan bahwa ada bisyarah, kabar gembira tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya baik kaum Yahudi yang memiliki kitab Taurat, kaum Nasrani yang diturunkan kepadanya kitab Injil, dua-duanya mengetahui bahwa ada bisyarah bin Nabi al-akhir, tentang Nabi yang terakhir. Ada kabar gembira tentang Nabi yang terakhir. Cuma mereka tidak tahu dari mana Nabi yang terakhir itu. Mereka kira juga dari Bani Israel sebagaimana kebiasaannya. Nah, ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil. Orang-orang yang mengikuti ar-rasul, rasul an-nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, al-ummi, la yaktub wa la yahsib, yang tidak menulis dan tidak menghitung. Alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat. Yang mana tentang Nabi tersebut, baik orang-orang Yahudi ataupun Nasrani mendapati itu tertulis di sisi mereka, yaitu di dalam kitab Taurat dan Injil. Nah, kemudian nanti akan dijelaskan di bab yang selanjutnya atau di dalam pembahasan yang ketiga bahwa baik Taurat atau Injil telah terjadi perubahan. Nah, apa sebabnya terjadi perubahan? Nanti saya akan jelaskan. Ya. Penyebabnya adalah kalau Al-Quran, Allah menjamin tidak akan terjadi perubahan. Kenapa? Karena yang menjaga Al-Quran Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan Injil dan Taurat, Allah sandarkan penjagaannya kepada rahib-rahib. Nah, disinilah terjadi apa? Terjadi perubahan nanti. Nanti kita akan bahas di pembahasan yang ketiga. Nah, ya Syekh. Al-Jim Az-Zabur wa huwa kitabullah alladhi anzalahu ala Dawud alaihi salam. Qala ta'ala wa atayna Dawud zabura. Qala Qatadah fi tafsir al-ayah kunna nuhaddithu annahu du'a'un 'allamahu Allah Dawud wa tahmidun wa tamjidun lillahi azza wa jalla wa laysa fihi halalun wala haramun wala fara'id wala hudud. Nah, kemudian kitab yang keempat yaitu Az-Zabur. 1, 2, 3. Kitab yang ketiga ya, Az-Zabur. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud ini siapa sih sebenarnya? Yang artinya nasabnya Nabi Daud alaihi salam siapa? Maka jawabannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Daud ibn Sulaiman. Nabi Daud, nasabnya Nabi Daud alaihi salam Nabi Daud alaihi salam nasabnya adalah bin Isha bin Uwaid, bin Ba'iz, bin Salmun, bin Nakhshun, bin Amyanadab, bin Ram, bin Hasrun, bin Faris, bin Yahuda, bin Ya'qub. Jadi ketemu nasabnya adalah dari sisi Nabi Ya'qub, bin Ishaq, bin Ibrahim. Jadi beda nasabnya dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad SAW berasal dari Ismail bin Ibrahim. Kalau ini dari Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anak Nabi Daud adalah Sulaiman bin Daud. Anak Nabi Daud adalah Sulaiman bin Daud. Nah, Nabi Daud, Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 163. Wa ataina Dawuda zabura. Dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Dan Zabur, Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitab tafsirnya Al-Jami' fi Ta'wil Ayatil Quran, Jami'ul Bayan fi Ta'wil Ayatil Quran, bahwa Zabur dengan huruf fathah bi fathi zai ala annahu ismul kitab alladhi utiyahu Daud. Dia adalah nama kitab yang diberikan kepada Nabi Daud, yaitu dengan diberikan harokat pada zainya dengan harokat fathah. Zabura. Zabura. Sebagaimana kama sammal kitab alladhi utiyahu Musa at-Taurah. Sebagaimana kitab yang diberikan kepada Nabi Musa namanya adalah Taurat. Walladzi utiyahu Isa al-Injila. Walladzi utiyahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-Furqana. Dan sebagaimana diberikan kepada Nabi Isa al-Injil dan diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Furqan. Nah. Taib. Dan di dalam kitab Zabur disebutkan oleh Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah bahwasanya di dalamnya adalah tahmid dan tamjid, berarti kebanyakan zikir di dalamnya. Di dalam kitab Zabur hanya disebutkan kitab tahmid dan tamjid wa sana'un lillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu pemujian, kemudian sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala. Pujian, sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan oleh Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah. Begitu juga dikatakan oleh As-Sam'ani di dalam kitabnya Tafsir As-Sam'ani. Begitu juga dalam kitab Al-Baghawi, dalam kitab Tafsir Al-Baghawi. Ya. Kemudian
Begitu juga dalam kitab tafsir Quran Al-Azim yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Intinya Zabur adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Dan di dalamnya hanya ada pujian, sanjungan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Pujian sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, iqra. صحف إبراهيم وموسى وقد جاء ذكرها في موضعين من كتاب الله الأول في سورة النجم في قول الله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى والثاني في سورة الأعلى قال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى فأخبر الله عز وجل عن بعض ما جاء في هذه الصحف من وحيه الذي أنزله على رسوليه إبراهيم وموسى عليهما السلام والعلم عند الله. Baik, kemudian yang keempat yaitu suhuf. Suhuf jamak sahifah. Suhuf jamak dari sahifah. Sahifah artinya lembaran-lembaran. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, amma suhuf fa innaha jam'u sahifah. Adapun suhuf adalah jamak dari sahifah. Wa inna ma uniya biha kutub Ibrahim wa Musa. Yang dimaksud adalah kitabnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi wassalam. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, di sini disebutkan bahwa penyebutan lembaran Nabi Ibrahim dan Nabi Musa itu disebutkan di dalam dua tempat di dalam Al-Quran. Surat An-Najm ayat 36 sampai 39. Kemudian surat Al-A'la ayat 14 sampai 19. Nah, ya, surat An-Najm di situ ada kata-kata am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi waffa. Apakah ia tidak diberitahu tentang apa yang ada dalam kitab di dalam lembaran-lembaran Nabi Musa dan Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa penyebutan suhuf Musa dan Ibrahim. Lembaran-lembaran Nabi Musa dan Ibrahim. Kemudian yang kedua di dalam surat Al-A'la ayat 14 sampai 19 yaitu inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ini adalah di dalam lembaran-lembaran yang terdahulu yaitu lembaran Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi wassalam. Baik, apa bedanya suhuf Musa dengan Taurat? Wallahu a'lam wal ilmu indallah, bahwa bedanya adalah suhuf Musa, lembaran-lembaran Nabi Musa itu bagian dari Taurat. Jadi suhuf Musa bagian dari Taurat yang besar. Ada yang mengatakan lagi bahwa suhuf Musa adalah yang belum dirubah, Taurat yang belum dirubah. Sedangkan Taurat yang sudah dirubah oleh sebagian orang-orang dari para rahib-rahib dari kaum Yahudi. Wallahu a'lam. Naam. Iqra. Al-Quranul Azim وهو كتاب الله الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وهو آخر كتب الله نزولا وأشرفها وأكملها والناسخ لما قبله من الكتب وقد كانت دعوته لعامة الثقلين من الإنس والجن قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ومهيمنا أي شهيدا على ما قبله من الكتب وحاكما عليها وقال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وقال عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وللقرآن أسماء كثيرة أشهرها القرآن والفرقان والكتاب والتنزيل والذكر فيجب الإيمان بهذه الكتب على ما جاءت به النصوص من ذكر أسمائها ومن أنزلت فيهم
وكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم عنها وما قص علينا من أخبار أهلها. Nah, taib. Kemudian kitab yang kelima adalah Al-Quranul Azim. Kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menyempurnakannya serta menghapus seluruh hukum-hukum yang sebelumnya. Ya, menghapus seluruh hukum-hukum yang sebelumnya. Jadi salah satu sifat Al-Quran adalah Al-Muhaimin. Muhaimin. Muhaimin itu artinya, Muhaimin calon presiden dulu ya. Muhaimin itu artinya penyempurna. Ya, penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Wa nasikhan. Dan dia menghapus hukum-hukum yang sebelumnya. Arti nasikhan apa? Semua hukum-hukum yang ada di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, semuanya terhapus. Dan yang berlaku hanya syariat Nabi Muhammad SAW yang ada dalam Al-Quran. Itu maksudnya penghapus. Semuanya dihapus. Dan yang berlaku adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya ada yang ada di dalam kitab Zabur, Taurat, Injil, Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim, yang sesuai dengan Al-Quran, maka ditetapkan karena sesuai dengan Al-Quran. Akan tetapi yang berselisihan dengan Al-Quran, maka apa yang ada dalam Al-Quran itulah yang menghapus hukum-hukum sebelumnya. Nah, contoh misalkan, di dalam Al-Quran, orang kalau kena najis, maka dia cukup bersuci, beristinja. Kalau kena hadas, bersuci. Baik hadas besar atau hadas kecil. Tapi di dalam kitab Taurat, maka apabila ada baju yang kena najis, itu dipotong. Baju yang kena najis dipotong. Di dalam syariat Taurat juga siapa yang bertaubat maka dia bunuh diri. Tetapi di dalam syariat Nabi Muhammad SAW yang kena najis cukup dibasuh sampai hilang bekas najisnya dengan air. Kemudian yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak membunuh dirinya. Ini beberapa yang dimaksud dengan nasikhan, yaitu penghapus hukum-hukum yang ada dalam kitab sebelumnya. Dan Al-Qur'an adalah akhiru kutubillah nuzulan. Kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi asyrafuha wa akmaluha, yang paling mulia, yang paling sempurna. Ada hadis berbunyi begini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya lama saya tidak baca, jadi lupa lafaznya, Arabnya. Sesungguhnya kaum Yahudi dan Nasrani la yasma'u walladhi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudi wala Nasrani thumma lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Yang artinya, demi jiwaku yang berada di tangannya, tidaklah kaum Yahudi dan Nasrani mendengarku kemudian tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kemudian dia mati di atasnya, tidak beriman, maka dia penghuni neraka. Ini menunjukkan bahwasanya ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah penghapus ajaran sebelumnya. Jadi kalau seandainya ada Nabi Musa sekarang atau Nabi Isa turun nanti di akhir zaman, maka beliau menjalankan syariat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Kalau seandainya Nabi Musa itu hidup, maka tidak ada kelapangan bagi Nabi Musa kecuali mengikuti aku. Ini yang dimaksud bahwa syariat Nabi Muhammad SAW menghapus syariat sebelumnya. Nah,
Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul yang diutus kepada Tsaqalain. Tsaqalain itu adalah dua makhluk besar, jin dan manusia. Dan tidak ada nabi yang diutus kepada Tsaqalain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali melainkan sebagai rahmat untuk alam semesta. Alam semesta termasuk di dalamnya jin dan manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'an." Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah rasul yang diutus oleh Allah kepada kalian seluruhnya. Ini menunjukkan bahwasanya syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam umum. Salah satu karakteristik syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah universal, umum untuk jin dan manusia. Untuk jin dan manusia. Tidak terkira. Dan untuk seluruh manusia. Apabila ada umat Nabi Musa, umat Nabi Isa yang masih hidup saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, maka wajib untuk mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mengikuti maka diancam dengan neraka. Dan pasti neraka. Sebagaimana hadis tadi. "Tsumma lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Kemudian ia tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya. Yaitu tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada Rasulullah SAW, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Walaupun dia mengatakan, saya muwahhid, saya ahli tauhid, beribadah hanya kepada Allah. Maka kita katakan tidak. Harus dua-duanya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Abdullahi wa Rasuluh. Nah, kemudian penulis membawakan dalil wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaimin alaih. Dan kami telah turunkan kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Alkitab dengan kebenaran, membenarkan terhadap apa yang ada dari kitab-kitab sebelumnya dan menyempurnakan. Jadi Al-Qur'an tidak mendustakan Taurat, Injil, Zabur. Tetapi Al-Quran membenarkan bahwa itu kitab-kitab dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi. Ya. Dan dia Al-Quran muhaimin. Penulis mengatakan syahidan ala ma qablahu minal kutub wa hakiman alaihima, yaitu menjadi saksi membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan penyempurna atas kitab-kitab sebelumnya. Nah, kemudian penulis membawakan surat Al-An'am ayat 19. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, persaksian apa yang paling besar? Maka qulillah, jawablah Allah yang bersaksi. Syahidun baini wa bainakum. Yaitu sebagai saksi antara ku dengan kalian. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh. Aku diutus dengan diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini untuk memberikan peringatan kepada kalian dan siapa saja yang diberikan petunjuk. Kemudian penulis membawakan surat Al-Furqan ayat 1 yang juga menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an mempunyai nama. Salah satu nama Al-Quran adalah Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala Al-Furqan ala abdih. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Ini Al-Furqan nama lain dari nama Al-Quran. Kemudian juga nama Al-Quran yang lain adalah Al-Kitab. Dzalikal kitabu la raiba fih. Itulah Al-Kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian juga nama lain dari Al-Quran adalah At-Tanzil. Yaitu kitab yang diturunkan. Alif Lam Mim Tanzil kitab. Ya. Kemudian Az-Zikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami turunkan Az-Zikra yaitu Al-Qur'an. Dan para ulama mengatakan
kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Apabila sesuatu itu punya nama banyak, itu menunjukkan sesuatu itu mulia. Coba contohnya selain Al-Quran apa? Namanya banyak. Allah. Lillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang husna. Nama Allah tidak satu, tetapi zatnya satu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin. Selain Allah apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmad, Muhammad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib. Itu nama-nama Nabi Muhammad SAW. Nabiur Rahmah. Itu nama-nama Nabi Muhammad SAW. Jadi para ulama mempunyai kaidah kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama menunjukkan kepada mulianya yang diberi nama tersebut. Nah, baik, kita lanjutkan sedikit. Maka wajib kita beriman dengan kitab-kitab ini dan juga nama-nama yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi dalam Al-Qur'an, dan juga nama-nama tersebut disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya baca nomor 5 agar kita selesai di pembahasan kedua ya. Sebenarnya ada masalah yang menarik kita untuk bahas, yaitu mawadhi'ul ittifaq wal ikhtilaf bainal kutubil munazzalah. Apa saja hal-hal yang disepakati oleh kitab-kitab suci dan apa saja hal-hal yang terjadi perselisihan di antara kitab suci. Tapi kita selesaikan dulu pembahasan kelima ini, sehingga kemudian setelah itu baru kita bahas jika waktunya mencukupi. Baik, iqra Syekh. Al-khamis, al-i'tiqadul jazimu binaskhi jami'il kutubi was-suhufi allati anzalaha Allahu ala rasulih bil Qur'anil Karim wa annahu la yas'u ahadan minal insi wal jin la min ashabil kutubis sabiqah wa la min ghairihim أن يعبدوا الله بعد نزول القرآن بغير ما جاء فيه أو يتحاكموا إلى غيره والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين أهل الكتاب بالقرآن فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال أيضا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك. ومن السنة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فكذبوا به أو بباطل فتصدقوا والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. رواه أحمد والبزار والبيهقي وغيرهم وهو حديث حسن بمجموع طرقه ومعنى متهوكون متحيرون. فهذا ما يجب اعتقاده في كتب الله على سبيل الإجمال وسيأتي تفصيل ما يجب اعتقاده في القرآن على وجه الخصوص في مبحث مستقل إن شاء الله تعالى. Baik, kemudian yang kelima, tata cara beriman terhadap kitab-kitab suci adalah meyakini dengan keyakinan yang kokoh tentang penghapusan seluruh kitab-kitab dan lembaran-lembaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para rasulnya dengan Al-Qur'an yang mulia. Artinya seluruh hukum dihapuskan dengan hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Seluruh kitab-kitab suci meskipun kita imani dihapuskan dengan kitab Al-Qur'an yang mulia. Sebagaimana sudah saya sebutkan bahwa tidak ada seorang pun yang berhak untuk keluar dari Al-Qur'an yang mulia.
baik dari manusia ataupun jin. Baik dari Bani Israel, kaumnya Nabi Musa yang diturunkan kepada mereka Taurat, atau Bani Israel, kaumnya Nabi Isa yang diturunkan kepada mereka Injil, atau kaum Nabi Daud yang turun kepada mereka kitab Zabur, mereka seluruhnya jika sudah datang Rasulullah SAW membawa Al-Quran, maka Al-Quran penghapus hukum-hukum yang ada dalam kitab-kitab mereka seluruhnya. Maka wajib mereka beriman hanya kepada Al-Quran. Dalil yang menunjukkan akan hal ini disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 1. Liyakuna lil'alamina nazira. Di situ disebutkan agar engkau wahai Muhammad SAW memberikan peringatan untuk alam semesta. Ya, bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepada hambanya agar Rasul SAW menjadi pemberi peringatan kepada alam semesta. Artinya, jika Rasul sudah diutus Nabi kita Muhammad SAW, maka ajaran beliau untuk al-alamin, untuk alam semesta. Bukan hanya untuk orang Arab. Makanya salah besar yang mengatakan ada Islam Nusantara, ada Islam Arab. Enggak ada. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan ayat Al-Quran. Salah satunya ini. Syariat Rasul SAW al-alamin. Untuk alam semesta. Bukan hanya untuk orang Arab. Ya. Tidak ada Islam, apa sih istilahnya? Islam tradisi atau Islam apa istilahnya? Islam ramah apa? Ramah budaya, enggak ada. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Saya masih ada istilah satu, Islam ke apa namanya sih? Bukan. Islam lupa saya. Untuk menyebutkannya itu lupa. Nantilah, dia akan datang nanti. Islam ya, lupa saya. Taib. Jadi berdasarkan ayat ini, Al-Furqan ayat 1, syariat Nabi Muhammad SAW lil alamin. Tidak ada Islam khusus untuk orang Arab, Islam khusus untuk orang Nusantara, ya. Islam khusus untuk adat tertentu tidak ada, ya. Ramah lingkungan, bukan ramah. Saya masih kepikiran ya. Kearifan lokal. Islam kearifan lokal nggak ada. Islam kearifan lokal nggak ada. Makasih ya Pak. Jazakallah khair. Kalau nggak saya pulang sampai kebingungan nanti nggak bisa tidur. Islam kearifan lokal nggak ada. Islam itu sumbernya dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jika ingin pemahamannya benar, pemahamannya dari para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dan termasuk para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, imam yang 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah. Nah, Islam kearifan lokal. Enggak ada tuh Islam kearifan lokal ya. Nah. Baik. Kemudian penulis membawakan dalil surah Al-Maidah ayat 15 sampai 16. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, qad ja'akum rasuluna, telah datang kepada kalian rasul kami, yubayyinu lakum, menjelaskan kepada kalian, katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab, kebanyakan dari apa yang kalian sembunyikan dari Alkitab, wa ya'fu an katsir, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kebanyakan dari tersebut. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah dengan membawa cahaya dan kitab yang nyata. Yahdi bihillah man ittaba'a ridwana. Allah memberikan petunjuk dengan kitab tersebut siapa saja yang mengikuti keridhaannya. Subulas salam, memberikan petunjuk kemana? Ke jalan yang penuh dengan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yahdihim ila siratal mustaqim, dan memberikan petunjuk kepada mereka
kepada jalan yang lurus. Arti dari ayat ini atau maksud dari ayat ini, sisi pendalilan dari ayat ini adalah bahwa Al-Quran satu-satunya kitab terakhir dari kitab Allah yang suci, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh jin dan manusia mengikutinya. Karena hanya Al-Quran yang bisa memberikan keridhaan, jalan keridhaan Allah, jalan keselamatan Allah, bisa memberikan petunjuk. Hanya Al-Quran yang bisa mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya dengan izin Allah. Dan hanya Al-Quran yang bisa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Allah berfirman, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Jadi ini dalil menunjukkan bahwa Al-Quran muhaimin, penyempurna. Dan Al-Quran nasikh, penghapus hukum-hukum sebelumnya. Ya, ini harus diyakini. Tidak boleh ragu dan tidak ada diskusi dalamnya, enggak ada debat dalam hal ini. Dia hanya perlu diyakini bahwa Al-Quran kitab yang paling terakhir, kitab suci yang paling terakhir yang Allah turunkan dan sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya dan sebagai penghapus dari hukum-hukum kitab-kitab sebelumnya. Meskipun kitab-kitab sebelumnya wajib kita imani. Nah, kemudian penulis membawakan surat Al-Maidah ayat 48 yang mana di dalam surat tersebut Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar ahlul kitab berhukum kepada Al-Quran. Baik itu kaum Yahudi ataupun kaum Nasrani. Ahlul kitab berhukum kepada Al-Quran. Allah berfirman, fahkum bainahum bima anzalallah. Berhukumlah kalian di antara kalian dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kenapa? Saya ingin nanya, kenapa Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengajak ahlul kitab agar berhukum kepada Al-Quran saja? Siapa yang tahu jawabannya? Padahal itu kan kitab suci juga. Jawabannya adalah karena di dalam kitab-kitab suci Taurat, Injil terjadi perubahan. Itu sebabnya. Nah, sedangkan Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu hukum mempelajari Injil sekarang, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, hukum mempelajari Taurat, apa? Nanti kita akan baca sini. Penulis kemudian membawakan surat Al-Maidah ayat 49, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Berhukumlah atau putuskanlah hukum di antara mereka, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani, dengan apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Wala tattabi' ahwa'ahum, jangan mengikuti hawa nafsu mereka, yaitu yang ada dalam kitab Taurat dan Injil, karena sudah terjadi perubahan dan perubahan itu sesuai dengan hawa nafsu. Ya, perubahan itu sesuai dengan hawa nafsu. Makanya Allah mengatakan wala tattabi' ahwa'ahum, janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka. Baik. Kemudian penulis membawakan dalil yaitu minas sunnah dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa dalil tentang Al-Quran adalah penghapus hukum sebelumnya dan Al-Quran adalah penyempurna hukum sebelumnya. Tidak ada seorang pun yang berhak berhukum kecuali dengan hukum Al-Quran. Nah, dalilnya salah satunya adalah hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ad-Darimi bahwa Umar bin Khattab mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membawa beberapa lembar dari kitab Taurat yang beliau dapatkan dari ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian Nabi Muhammad SAW marah. Nah, ini hukumnya. Kalau seandainya tidak ada maslahat untuk membela agama Islam, maka tidak perlu untuk membaca kitab Injil dan Taurat. Kenapa? Karena kitab Al-Quran sebagai penyempurna sudah mencukupi. Ini hukumnya. Ya. Amutahawwiquna fiha ya Ibn al-Khattab. Artinya, apakah engkau ragu-ragu wahai Ibn al-Khattab, wahai Umar bin Khattab? Kenapa engkau baca-baca kitab itu? Ya. Walladzi nafsi biyadih. Sungguh demi jiwaku yang berada di tangannya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersumpah demi Allah. Dan sumpah adalah dzikru syai'il mu'azzam
litaukiril kalam. Menyebutkan yang diagungkan untuk menekankan pembicaraan. Laqad ji'tukum biha baydha'a naqiyah. Aku telah datang kepada kalian dengan syariat yang putih bersih, yaitu Al-Quran. La tas'aluhum an syai' fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibu bihi. Kenapa kalian tidak boleh bertanya kepada orang-orang ahlul kitab? Nanti orang-orang ahlul kitab tersebut menjawab kalian dengan yang benar. Lalu karena dia ahlul kitab, kalian malah mendustakannya. Nah, itu sebabnya. Itu satu. Jadi kenapa kita tidak boleh? Ini juga nasihat ya kepada kawan-kawan yang mungkin di media sosial sering sekali terjadi perdebatan. Perdebatan antara mantan kiai dengan mantan Nasrani gitu ya. Maka saya nasihatkan akan lebih baik sekali jika perdebatan tersebut tidak di khalayak ramai. Kenapa demikian? Karena tidak semua orang bisa mencerna apa yang disampaikan. Jangan-jangan syubhat yang disampaikan masuk ke dalam relung-relung hati seorang muslim. Akhirnya susah untuk menjawabnya, akhirnya dia termakan syubhat, akhirnya dia keluar dari agama Islam. Maka hati-hati. Ya, mungkin niatnya kan untuk berdakwah, membela agama Allah Subhanahu wa taala, tetapi harus difikirkan ma'alat, harus difikirkan apa-apa yang akan terjadi dari perbuatan kita. Jangan sampai tidak memikirkan akan hal tersebut. Nah, makanya Rasulullah SAW mengatakan jangan kamu nanti nanya kepada mereka. Mereka menjawab dengan kebenaran, tapi karena datang dari mereka kalian mendustakannya. Au bi batil fatusaddiqu, atau kebalikannya. Kalian nanya kepada ahlul kitab, lalu mereka jawab dengan kebatilan, lalu kalian malah membenarkannya. Sebaliknya. Walladzi nafsi biyadihi law anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'an. Ini yang saya sebutkan tadi. Demi jiwaku yang berada di tangannya. Kalau Nabi Musa itu hidup, tidak ada kelapangan bagi Musa kecuali mengikutiku. Ini dalil yang begitu tegas bahwa Nabi Muhammad SAW Rasulul Alamin. Rasul untuk alam semesta. Bukan hanya untuk orang Arab. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Bazzar, Al-Baihaqi dan selain mereka. Dan hadisnya adalah hadis yang hasan dengan kumpulan jalan-jalannya. Inilah dari 5, inilah hal-hal yang tata cara beriman kepada kitab-kitab suci. Saya ulangi ya. Yang pertama, mempercayai dengan kepercayaan yang kuat bahwa seluruh kitab suci diturunkan oleh Allah. Dan kitab suci adalah firman Allah. Bukan kalam selain Allah. Dan Allah berfirman sekehendaknya. Kemudian yang kedua, kitab suci seluruhnya mengajak untuk beribadah kepada Allah. Dan di dalamnya hanya ada kebaikan dan petunjuk cahaya. Kemudian yang ketiga, kitab suci membenarkan sebagian dengan sebagian yang lainnya. Tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Nah, nanti kita akan sebutkan apa saja ketepatan antara kitab suci dan apa saja perbedaan-perbedaan antara kitab suci. Nanti saya akan sebutkan, jika tidak cukup nanti mungkin pertemuan yang akan datang. Yang keempat, mengimani tentang kitab-kitab suci dan nama-nama yang sudah disebutkan oleh Allah. Dari antaranya yaitu Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, lembaran Nabi Ibrahim dengan lembaran Nabi Musa, kemudian Taurat, Injil, kemudian Al-Quran, Zabur. Itu semua sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, yang terakhir, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa seluruh kitab suci tersebut ya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa seluruh kitab suci tersebut dihapus dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai penyempurna, Al-Quran sebagai penghapus hukum-hukum yang ada dalam kitab suci. Nah, ini 5 tata cara beriman kepada kitab-kitab suci. Wallahu a'lam. Sepertinya tidak cukup ya. Kita masuk kepada sesi pertanyaan. Ingatkan saya nanti Pak DKM
Mas Sufyan ya. Bahwa saya akan sebutkan titik perbedaan dan pertemuan antara kitab suci. Nah, temanya itu kan depan ya. Titik perbedaan dan pertemuan antar kitab suci. Ya. Nah, itu yang kita bahas. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Ada pertanyaan langsung di sini? Silakan. Enggak ada? Baik. Ini ada pertanyaan. Kenapa tidak Al-Quran saja yang langsung diturunkan dari awal Nabi Adam alaihissalam? Terserah Allah lah bro. Ente kok ikut-ikutan. Ya. Ini sama saja dengan kenapa ada iblis gitu ya. Jadi gini para ikhwah, konsepnya la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya. Tetapi kita akan dimintai bertanggung jawab atas perbuatan kita. Nah, mohon maaf cara jawab saya tadi itu kan bercanda ya. Tapi ya seperti itu ya. Nah, saya akan jawab yang sesuai dengan tema dulu. Tidak ada. Apa hukum nerima transfer orang yang mesan barang kita di masjid padahal sebelum di rumah sudah bepadah supaya ditransfer dan belum pas sudah di masjid baru dikirim sidin. Maka jawabannya, pian kenapa melihat transferan di masjid? Enggak apa-apa itu ya. Yang jelas jual belinya di luar masjid. Rasulullah SAW bersabda, "Man ibta'a fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak." Siapa yang berjual beli di masjid, maka ucapkanlah semoga Allah tidak memberkahi jual belimu. Tapi di sini ada khilaf di antara para ulama. Kalau terjadi juga jual beli ini di masjid, apakah sah jual belinya atau tidak? Khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Saya lebih condong kepada tidak sah. Kenapa? Karena an-nahyu lit-tahrim. Wat-tahrim yadullu al-fasad. Larangan menunjukkan kepada keharaman, keharaman mengkonsekuensikan kerusakan. Seperti urusan sholat menghadap kuburan. Atau sholat di masjid yang ada kuburannya. Maka itu dilarang oleh Rasulullah SAW. La tusallu ilal qubur. Jangan kalian sholat menghadap kuburan. Ini larangan. Larangan menunjukkan kepada pengharaman. Pengharaman konsekuensinya kerusakan. Berarti tidak sah sholat yang di masjid yang ada dalamnya kuburan. Nah, hampir sama hukumnya dengan ini. Yaitu bahwa tidak dilarang, dilarang untuk jual beli di masjid dan larangan tersebut menunjukkan kepada keharaman dan keharaman menghantarkan kepada kerusakan, kebatilan jual beli tersebut. Kalau batil jual beli tersebut berarti yang menerima uangnya itu tidak benar dan yang menjual barangnya kemudian diambil oleh si pembeli, maka itu harus diulang berarti jual belinya. Itu pendapat sebagian ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan jual belinya tetap sah, cuma kurang berkah. Wallahu alam. Nah, memang kalau sudah pertengahan bulan tuh sering-sering lihat transferan gitu ya. Terutama bagi laki-laki ya. Apalagi gini nih. Bulan Maret Ramadan. Bulan April Kurban, bulan Mei daftar sekolah, bulan Juni macam-macam. Padahal ya rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Makanya jangan sampai resah dengan rezeki. Tugas kita hanya bekerja dengan cara yang halal. Karena rezeki kita tidak akan pernah berubah. Bahkan ada riwayat bahwa rezeki akan mencari orangnya sebagaimana kematian akan mencari orangnya. Ada yang bisa
menghindari dari kematian? Nggak ada. Begitulah rezeki. Begitulah rezeki. Innan nafsa lan tamuta hatta yastakmila rizqaha. Fattaqullah wa ajmilu fil talab. Sesungguhnya nyawa atau diri seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Artinya kita tidak akan pernah mati sampai rezeki kita sudah ambil semua yang sudah Allah takdirkan. Maka tugas kita perbaiki hubungan dengan Allah, bertakwa kepada Allah, dan kemudian perbaiki tata cara berusaha. Kalau buka warung, makan, harus yang enak, harus yang higienis, harus yang ramah, dan seterusnya. Perbaiki. Tapi hubungan dengan Allah dulu perbaiki. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ankabut, "Fabtaghu 'indallahi rizq wa'budu." Carilah di sisi Allah rizki dan ibadahilah Allah. Ada hubungan antara rizki dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, Nah, Cek. Ustaz, misalnya kita ada teman yang mungkin non-Islam, Nasrani ataupun ya Nasrani. Seandainya kita kadang-kadang ingin ngobrol tentang agama mereka yang sebenarnya kita tahu kan di agama mereka misalnya dilarang juga makan babi, ternyata mereka juga makan babi dan seterusnya. Maksudnya kadang kita juga melihat di kitab mereka itu kan juga dilarang. Apakah kita sebenarnya mengulik kitab mereka itu dengan untuk ngobrol dengan mereka itu juga dilarang secara mutlak, Ustaz? Bismillah, walhamdulillah. Dilihat maslahatnya dalam hal ini. Kalau tujuannya untuk mendakwahi, maka mendakwahi dari sisi akidah dan tauhid lebih afdal daripada hukum fikih. Ya, seperti tentang teori tauhid dibandingkan teori trinitas, itu lebih afdal. Karena saya punya pengalaman waktu saya di Damam dulu, tahun dari 2007 sampai 2013, saya di Arab Saudi bekerja sebagai pendakwah dan penerjemah. Salah satu mitra kerja saya, Ustadz dari Filipina. Dan beliau hampir ratusan mengislamkan orang. Di kantor kita itu dulu setiap bulan minimal 80 orang masuk Islam per bulan. Dan itu salah satu kebaikan kerajaan Arab Saudi yang tidak diekspos. Jadi setiap kabupaten di kota-kota yang bukan kota suci di Arab Saudi biasanya ada Islamic Center atau disebut dengan Maktab Jaliyat. Maktab Jaliyat ini salah satu kerjaannya adalah karena di situ kota-kotanya bukan kota suci, bukan kota Mekah, kota Madinah, maka berarti ada ekspatriat, yaitu pendatang diaspora bahasanya, pendatang yang bekerja di negara Arab Saudi yang bukan muslim, diperbolehkan. Nah, salah satunya adalah didirikanlah Islamic Center untuk mendakwahi mereka tersebut. Masuk dalam agama Islam per bulan di kantor kita waktu itu 80 orang. Kalau bulan Ramadan 150. Ini kebaikan Arab Saudi yang tidak terekspos media. Taib. Salah satu pengalaman yang disampaikan oleh kawan saya tersebut adalah beliau setiap kali mendakwahi kaum Nasrani yang beliau tanyakan adalah teori Trinitas. Salah satunya misalkan ketika Nabi Isa alaihissalam, saya belum terlalu fasih membicara ini ya, cuma yang saya ingat saja ya. Seperti misalkan Nabi Isa dikubur. Itu siapa yang dikubur? Tuhankah? Kalau pakai teori Trinitas siapa? Nah, pada saat itu banyak yang masuk dalam agama Islam. Maka lebih baik kalau ngobrol dengan kawan-kawan atau dengan orang-orang Nasrani atau Yahudi yang ingin didakwahi dari sisi akidah dan tauhid, itu lebih afdal. Wallahu a'lam. Ada lagi? Nah, Murdin 193, ayah saya sedang sakit stroke, tetapi tetap bersikeras bekerja mencari nafkah sampai bekerja keluar kota. Saya ingin menemani,
tapi harus meninggalkan pekerjaan dan keluarga saya dan berisiko tidak diizinkan perusahaan. Apakah harus saya resign demi menemani beliau Ustaz? Karena saya khawatir dengan keadaan beliau di perjalanan. Maka jawabannya, berbakti kepada orang tua hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabil walidaini ihsana." Dan berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebenar-benarnya. Dan di dalam kasus ini seharusnya anak-anak dari bapak tersebut memberi nafkah kepada sang ayahnya. Sehingga ayahnya tidak diperlukan untuk bekerja. Sehingga ayahnya tidak perlu untuk bekerja apalagi sampai keluar kota. Kemudian yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa tidak perlu resign. Karena nanti resign akan dua-duanya tersulitkan. Sang bapak sulit, kemudian keluarga yaitu anak dan istri juga sulit. Apalagi di zaman sekarang, ini pekerjaan susah. Maka tidak perlu resign. Tetapi berbaktilah dengan cara orang tua di rumah salah seorang anak-anaknya, kemudian bersabar dengan keberadaan orang tua, dan nafkahi orang tua, dan kita berbakti sampai mereka dijemput ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita dahulu yang dijemput ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aditya Patama 910, ayah saya sedang sudah ini. Sama ini berarti. Taib. Erni Suryo, bolehkah suami saya memberikan zakat mal kepada dua orang sepupu perempuannya dari pihak ibu yang sudah tidak memiliki orang tua, tidak menikah, usianya 50 tahun, tidak memiliki pekerjaan tetap, mereka masih menunggu penjualan rumah warisan dan tidak jarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, kadang berhutang? Boleh. Ya. Kenapa? Karena sepupu bukan di bawah tanggung jawab. Orang-orang yang tidak diperbolehkan untuk diberi harta zakat siapa? Orang-orang yang di bawah tanggung jawab. Itu bukan mustahik zakat. Seperti misalkan saya suami, maka orang-orang yang di bawah tanggung jawab saya adalah istri, anak-anak, kemudian adik laki-laki yang belum baligh, atau adik perempuan yang belum menikah, atau orang tua yang sudah tidak sanggup lagi untuk bekerja. Maka ini wajib untuk boleh diberikan tidak boleh diberikan harta zakat, tetapi diberikan nafkah. Dan saya berpesan pada ikhwah, keluarga-keluarga itu jangan dikasih harta zakat, karena harta zakat itu harta kotoran seseorang. Ya, harta kotoran seseorang. Innama hiya ausakhun nas, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya dia adalah harta kotoran seseorang. Jangan kasih keluarga harta zakat. Kasih nafkah, kasih sedekah. Apalagi saudara kandung, saudara sebapak, seibu, kakak, adik, laki-laki, perempuan. Jangan kasih zakat. Kasih nafkah atau sedekah atau hadiah atau hibah. Ya. Wallahu a'lam. @yayan_cimot. Saya seorang yang punya usaha rental dan terkadang menyetir sendiri untuk customer. Tidak jarang ada orderan antar jemput karyawan bank dan juga non-muslim yang ingin pergi beribadah. Saat orderan masuk sebenarnya sudah tahu tujuannya kemana Ustadz. Bagaimana hukumnya? Nanti kok nanyanya sudah susah ini. Ini hukumnya hampir sama dengan pegawai keamanan jaga bank konvensional. Pegawai keamanan jaga tempat ibadah non-muslim. Maka asal hukumnya cari yang menjauhi syubhat. Cari yang jauhi syubhat, itu maksud saya. Ya. Jauhi syubhat. Itu lebih selamat. Tetapi kalau ditanya, Ustadz saya nanya ini, jawab. Maka jawabannya yang dijaga adalah keamanannya. Bukan praktek ribawi yang ada di bank tersebut. Satu. Yang kedua, yang diantarkan adalah orangnya. Bukan mengantar
orang untuk melakukan kesyirikan. Tetapi bagaimanapun ada sedikit apa? Syubhatnya. Ya. Jadi lebih baik dijauhi, cari yang lain. Dan ini sama, saya pernah ke negara Eropa ya, beberapa non muslim, negara non muslim. Mereka pasti bertanya, Ustadz kami supir. Supir di sana ada namanya, kalau di sini kan apa gitu, online itu ya. Saya nggak bisa nyebutkan namanya. Supir di sana gajinya besar. Lebih besar daripada PNS eselon 2. Eselon 1. Ya benar itu. Ya makanya mereka betah-betah di situ. Tapi setiap kali ada ustadz yang datang, pasti pertanyaannya semisal dengan itu. Ya, bahkan ada yang terakhirnya yang kepada saya, Ustadz, ini kan terjadi perang antara Iran dan Amerika dan Israel. Kira-kira kita harus pulang ke negara Muslim tidak Ustadz? Karena sepertinya ini apa perang besar bahasanya, Medon apa? Armageddon. Ya, perang besar. Maka saya katakan Armageddon tidak ada dalam syariat Islam. Tetapi yang ada adalah peperangan besar nanti di hari kiamat, di akhir zaman. Wallahu a'lam kapan. Dan semua itu tidak boleh ditetapkan kecuali setelah benar-benar terlihat jelas tanda-tandanya. Akhirnya setelah sekarang gencatan senjata, nggak nanya lagi dia. Dan memang menjanjikan hidup di sana, tetapi bagaimanapun susah. Makanya saya sangat tidak mendukung ketika ada hashtag kabur aja dulu. Saya tidak mendukung sama sekali. Wallahi tidak ada yang lebih enak kecuali hidup di Indonesia. Ya, setelah Mekah dan Madinah. Indonesia apa tuh? Ada gorengan, ada kerupuk. Maksud saya ada masjid, kemudian makanan halal-halal, kemudian masjid kurang-kurang apa tuh? Ada masjid di sana, masjid di sini, khutbah di sini, di sana juga khutbah. Ya, itu masjid kurang-kurang apa? Tinggal jalan kaki. Ya, kita pernah ke beberapa negara non-muslim, berat. Ya, saya beberapa kali ke negara non-muslim, harus nyari masjid harus setengah jam. Dan seterusnya. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah, kalau ini sama dengan pertanyaan bahwa bagaimana hukumnya bekerja menjadi supir mengantarkan orang ke klub malam. Ya. Atau mengantarkan barang haram. Apalagi di sini sebutkan ya, sebenarnya sudah tahu tujuannya kemana. Yang diantarkan misalkan dia mesan makanan online, yang diantarkan babi. Nah gimana itu coba? Ya, maka saya hanya bisa mengatakan ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ya. Syekh kami pernah ditanya, Syekh, saya adalah seorang mahasiswa di Madinah. Dan saya berasal dari sebuah negara. Dan kami punya jenggot panjang-panjang. Tapi kalau kami pulang ke negara itu, saya tidak bisa nyebut namanya. Negara itu dengan jenggot yang seperti ini, maka kami akan ditangkap polisi. Dan tidak ada yang tahu setelah itu nasib kami di mana. Boleh enggak sebelum pulang kami rapikan? Maka Syekh mengatakan, ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Itu urusannya nyawa. Maka yang saya katakan juga sama ini, seperti ini. Cari yang lebih halal, bertakwalah kepada Allah. Allah maha luas rezekinya. Wallahu a'lam. Selanjutnya, @firdo _Maisa, sebenarnya dalam Islam apa boleh kita menikahi sepupu? Soalnya ada sebagian bilang boleh dan sebagian bilang tidak boleh. Sepupu bukan mahram. Anak paman, anak bibi, baik saudara bapak atau saudara ibu, itu bukan mahram. Boleh dinikahi. Wallahu a'lam. @Risnar Mawati. Bagaimana
hukumnya dalam Islam rumah tangga yang patriarki, tapi tidak dibarengi dengan kepemimpinan yang tidak maksimal. Terkadang melibatkan Allah dalam masalah ketaatan kepada suami, tapi tidak sebaliknya. Apa sih patriarki itu? Otoriter ya? Hah? Patriarki adalah sistem sosial di mana laki-laki memegang kekuasaan utama, mendominasi peran kepemimpinan, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti. Ya, ada suami yang begitu di sini? Taib. Apa hukumnya ini Ustaz? Dan yang terkadang adalah kalau seandainya disuruh atau dinasihati malah tidak mau menerima. Begini para ikhwan. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Istri memiliki hak sebagaimana suami mempunyai hak. Istri memiliki kewajiban sebagaimana suami mempunyai kewajiban. Yang menarik tafsiran Abdullah bin Abbas terhadap ayat ini. Beliau mengatakan, inni la uhibbu an atazayyana limraati kama uhibbu an tatazayyana li. Aku sangat suka untuk berpenampilan yang baik di hadapan istriku. Sebagaimana aku suka dia juga berpenampilan yang baik di hadapanku. Berarti sama di sini. Saling mengerjakan kewajiban. Semestinya itu yang dilakukan oleh suami istri. Jika ingin dapatkan hak, maka kerjakanlah kewajiban. Jangan selalu menuntut hak, tetapi lupa kewajiban. Baik si suaminya, ataupun si istrinya. Kemudian yang kedua, Allah berfirman dalam Al-Quran, Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Lelaki adalah pemimpin bagi para istri. Tetapi kepemimpinan laki-laki tidak mutlak. Ada batasannya. Batasannya adalah fil ma'ruf, yaitu di dalam ketaatan. Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada siapapun di dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan hanya dalam perihal yang ma'ruf. Berarti ketaatan istri kepada suami tidak mutlak. Ketaatan anak kepada orang tua tidak mutlak. Ketaatan murid kepada gurunya tidak mutlak. Ketaatan anak kecil kepada orang dewasa tidak mutlak. Ketaatan rakyat kepada pemimpinnya tidak mutlak. Tetapi ketaatannya hanya dalam perihal yang ma'ruf. Hanya perihal yang ma'ruf. Maka oleh sebab itulah ketika suami dia otoriter, patriarki, maka pada saat itu dia harus kasih sayang kepada istrinya. Tidak boleh bersandar bahwa kamu kalau tidak taat, maka akan neraka. Karena memang kan ancamannya begitu. Rasulullah SAW bersabda, unzuri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki wa naruki. Wahai para istri, perhatikanlah bagaimana sikapmu terhadap suamimu. Atau bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Apakah suamimu ridho atau tidak? Sesungguhnya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Kalau suami ridho, maka surga. Kalau suami murka, maka neraka. Ini dengan catatan. Nih lihat ini, wahai para laki. Nih, pian-pian berata nih. Dengan catatan suaminya tidak zalim. Kalau zalim tidak boleh para ikhwan. Kalau zalim tidak boleh. Ya. Dan tidak masuk ke dalam hadis ini. Lelaki pemimpin, iya. Lelaki adalah surga atau nerakanya suami, iya. Ketaatan lelaki adalah salah satu syarat agar sang istri bisa masuk ke dalam surga, iya. Tetapi tidak boleh zalim. Tidak boleh menzalimkan. Cuma saya pernah dapat kasus gini. Sang istri tidak boleh menelpon ibu kandungnya. Sang istri tidak boleh
hubungan dengan saudara-saudara kandungnya, walau hanya sekedar bertemu. Kemudian sang istri tidak boleh keluar rumah gara-gara itu. Kalau keluar rumah pun dibatasi, harus sekian jam. Nggak boleh ini. Ya. Kenapa demikian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena menyambung hubungan rahim adalah ketaatan. Iya, sang istri tidak boleh keluar rumah. Tetapi dia tidak boleh dizalimi oleh suaminya. Dan antum harus yakini baik-baik para ikhwah. Ketika kita memuliakan anak perempuan orang, maka anak perempuan kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama tadinu tudan, sebagaimana yang diperbuat kepadamu, seperti itu yang akan diperbuat untukmu. Ya. Apalagi kalau seandainya istrinya jauh, seperti Ummu Thuraya, jauh. Kalau seandainya kita cuekin di sini, ada sebagian suami kalau sudah marah itu silent treatment. Bahini baca. Bah, apa salahku? Bahinip semingguan bahinip. Ya. Maka ini menyakitkan. Dia mau ngadu kepada siapa? Jauh dia. Dia kita ambil dari rumah orang tuanya yang disayangi oleh orang tuanya yang dipenuhi hak-haknya oleh orang tuanya, kemudian kita ambil, kemudian kita telantarkan. Enggak boleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni uharriju alaikum haqqad dha'ifain." Aku beratkan kalian wahai para suami, perhatikan nih para suami. Hak dua orang yang lemah. Siapa mereka? Al-yatim wal mar'ah. Anak yatim dan perempuan. Tidak boleh kasar terhadap perempuan. Tidak boleh zalim terhadap perempuan. Perempuan selalu di dalam kondisi yang lemah dan itu pasti. Apabila terjadi percekcokan antara suami istri, pasti yang terlemah adalah perempuan. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Istausu bin nisa'i khairan fa innahunna awan indakum." Aku wasiatkan kalian wahai para suami agar berbuat baik kepada perempuan, istri kalian. Sesungguhnya mereka adalah tawanan di sisi kalian. Tawanan nggak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa keluar rumah kecuali dengan izinnya. Tidak bisa ngomong kepada orang kecuali dengan izinnya. Tidak bisa nuntut ilmu kecuali dengan izinnya. Tidak bisa mengerjakan amalan sunnah kecuali dengan izinnya. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, berbuat baik kita kepada istri kita itu sama dengan kita investasi untuk anak-anak perempuan kita akan diperbuat baik oleh suami-suaminya kelak. Bukan ini hukum karma, bukan. Akan tetapi seperti itulah sunnatullah, kama tadinu tudan. Sebagaimana yang kamu perbuat, seperti itulah yang akan diperbuat kepadamu. Nah, maka ada sebagian orang dengan pongahnya, suami dengan pongahnya mengatakan, kamu harus taat. Enggak taat neraka loh. Kamu jangan maksiat, jangan zalim. Saya begini, ada kasus. Seorang istri mengeluh, "Ustadz, apa hukumnya seorang suami mentransfer kepada kawan perempuannya, bukan saudara, bukan keluarga, sering banget ditransfer, sedangkan dengan istrinya bakhil." Nah, siapa kayak itu yang di sini? Ada? Kita penjara aja tuh orang tuh. Ya. Maka para ikhwah kemudian lalu sang istri nasihati suaminya dengan baik-baik, "Mas, hati-hati loh mas, itu fitnah, ya. Itu kan hanya teman SMA, nanti bisa jadi hal yang macam-macam. Kita masih banyak keperluan." Sang suami jawabnya apa? "Diam. Tugasmu hanya melayani saya, taat kepada saya. Adapun urusan saya berhubungan dengan perempuan lain, kamu tidak ada urusan. Tugasmu hanya taat kepada saya." Enggak boleh seperti itu. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sikap kalian yang paling terbaik adalah sikap kalian kepada istri kalian. Seorang lelaki ukurannya adalah bagaimana dia sikapnya dengan istrinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya berbicara tentang suami. Kalau istri tidak boleh nusyuz. Tidak boleh tidak taat kepada suami. Jadi di situ saling balance. Tidak timpang satu dengan yang lainnya. Kemudian satu lagi yang saya sampaikan. Hubungan suami istri bukan sebenarnya hanya sekedar mana kewajibanmu, saya kasih hakmu. Enggak.
hubungan suami istri sebenarnya adalah bagaimana kita berdua, suami istri atau suami dan istri bisa menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya tujuannya. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, rahimallahu imra'an qama minal laili fa shalla, thumma ayqadha zawjatahu fa shallat, fa in abat nadhat fi wajhil ma'. Allah merahmati seorang suami yang bangun malam lalu dia salat, lalu dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya salat, kalau istrinya enggan maka dipercikan wajahnya. Tujuannya untuk gapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan mana nafkahmu, sini cintaku. Enggak ada. Tapi bagaimana ridha Allah Subhanahu wa taala? Karena kadang-kadang para ikhwah suami juga sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi yang namanya rezeki kuncinya belum masuk ke dalam lubangnya. Jadi belum dapat, maka bersabarlah seorang istri. Nah begitu. Dan suami jangan mau juga mentang-mentang istrinya jualan online-nya lagi rame, wah di rumah aja deh. Akhirnya istrinya yang jadi tulang punggung, bukan tulang rusuk. Ya, hati-hati ini para ikhwan, ini tidak boleh terjadi, kezaliman itu namanya. Kemudian terakhir, TikTok Agpras. Apakah diperbolehkan bekerja di kafe atau resto atau swalayan yang ada campur baur lawan jenis musik dan promo dari bank di kasir? Antum kenapa nanyanya malam ini yang seperti ini semua? Jawabannya jauhilah syubhat. Pekerjaan yang lebih jelas halalnya lebih banyak. Wallahu alam. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.